Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur akan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi hari ini, berikan kami hati yang subur, hati yang mau menerima pengajaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul hati yang gembira. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam Amsal 17 ayat 22 demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah pilihan. Hati yang gembira adalah bagaimana persepsi kita, cara pandang kita tentang kebaikan Tuhan. Hati yang gembira itu dikatakan merupakan obat yang manjur. Obat yang membuat kita hidup itu bisa kuat atau semakin strong dengan Tuhan. Menurut KBBI, hati adalah perasaan yang timbul di dalam hati. Yang pertama, pada dasarnya hati itu baik, apa yang keluar dari hati itu kita yang menentukan. Jadi, bagaimana kita memanage hati kita, bagaimana kita menaruh hati kita di dalam kehidupan kita, itu yang akan menentukan atau merupakan dasar dari hati kita. Jadi, ketika kita manusia itu dilahirkan, kita punya hati yang baik. Pada saat manusia itu dilahirkan, Tuhan itu menciptakan sesuatu hati yang sempurna kepada manusia. Kenapa sempurna? Karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Kenapa sempurna? Karena kita adalah citranya Tuhan. Jadi gambaran Tuhan itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Jadi kita diberi hati yang baik. Jadi ketika kita lahir sebenarnya hati kita baik. Tapi lingkungan pengajaran atau pembelajaran dalam kehidupan kita ketika kita lahir, bagaimana orang tua kita mengajar, bagaimana lingkungan kita mengajar kita, itu yang akan menentukan hati kita selanjutnya seperti apa. Yang kedua, kita harus terus menjaga hati kita. Ketika kita diberi hati yang baik, kita harus menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Sebenarnya nggak sulit, menjaga hati itu nggak sulit. Kita harus yang pasti yang pertama kita harus mau. Pertama kita harus punya keinginan yang kuat bahwa kita harus menuruti firman Tuhan. Kenapa kita harus menuruti firman Tuhan? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Artinya firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya kita harus dengarkan. Pembentukan hati itu berasal dari firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita dengar, kita lakukan, kita belajar untuk peka dengan firman Tuhan. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita harus belajar untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan. Bukan hanya kita mendengar, tapi coba kita terus melakukan. Kita harus mempunyai hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ketika Tuhan ada di hati, maka segala sesuatunya pasti baik. Jadi, apa yang ada di dalam hati kita, itu yang menentukan keluarnya sesuatu itu. Apakah itu baik, apa itu nggak baik. Hati akan menentukan perkataan kita. Hati akan menentukan pikiran kita. Apa yang keluar dari hati itu yang kita ucapkan. Memang terkadang seringkali kita dengar orang bicaranya begini, tapi kok kenyataannya beda. Orang sering berbicara begini, begitu, tapi kok nggak sama. Ternyata munafik orang itu. Kita sebagai anak Tuhan, kita diharuskan untuk apa yang keluar dari hati atau dari mulut kita, itu berasal dari hati kita. Jadi, jangan mulut kita berbicara apa, tapi hati kita berbeda. Kita akan dikatakan menjadi orang-orang yang munafik. Karena mulut dan hati kita itu berbeda. Yang keempat, bergembira karena Tuhan, maka kita akan disebut orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Berkati itu bukan hanya materi. Memang materi itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Tapi kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita itu yang kita perlukan sebagai anak Tuhan. Karena hati yang gembira itu juga akan menentukan jalan hidup kita selanjutnya.
bagaimana kita menghadapi masa depan, bagaimana kita cara memandang kita kepada Tuhan, bagaimana cara pandang kita kepada sesama kita, itu berasal dari hati kita juga. Jadi hati yang baik akan membuat orang di sekeliling kita mendapatkan aura yang baik, aura yang positif, aura yang bisa membangun setiap orang. Ketika kita ada di lingkungan itu, ketika kita bisa menampilkan sukacita daripada Tuhan, kegembiraan dari Tuhan, itu akan bisa membawa dampak bagi lingkungan di sekitar kita. Biar pagi hari ini kita boleh belajar bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira itu dikatakan juga bisa membuat orang berbahagia atau membuat orang juga mengalami sesuatu yang tidak baik. Amsal 4 ayat 23 demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Apakah kita mau ketemu dengan Tuhan apa enggak, tergantung dari hati kita. Kalau kita mau, ketika kita meninggal, kita sampai ke dalam kerajaan surga, jaga hati kita dengan baik. Percayakan hati kita kepada Tuhan, taruh di dalam tangan Tuhan, karena dalam tangan Tuhan ada keselamatan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat renungan singkat ini, biar kami boleh terus menjaga hati kami untuk kami boleh tetap mempunyai hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita ya Bapa. Sehingga ketika kami ada di lingkungan kami Tuhan, boleh banyak jiwa dimenangkan, boleh banyak jiwa dikuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.